Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal bahwa orang itu jarang bisa membayangkan kekentalan dari oli. Nggak punya gambaran bagaimana oli itu. Jadi orang sering membayangkan kalau oli misalnya ya 10W40 itu artinya kalau pas dingin 10W, terus setelah di suhu panas mendadak jedek langsung jadi kekentalan 40. Jadi dianggap 10 itu angka kekentalan, 40 itu angka kekentalan. Orang juga kadang protes ya, kalau diomongi oli itu makin panas makin encer. Protes, oh enggak kok, karena oli itu kekentalannya cuma 2. Kalau 10W40 ya kekentalan 10 dan kekentalan 40. Kalau oli 20W50 berarti oli kekentalan 20 dan oli kekentalan 50. Gak ono liyane. Padahal ya secara kenyataan oli itu kekentalannya makin panas makin encer, makin dingin makin kental. Normalnya seperti itu. Bahkan ada orang yang ngomong kalau bukan oli nggak mungkin punya viskositas itu. Kalau bukan oli nggak mungkin punya viscosity index. Ada orang yang ngomong gitu. Jadi viskositas itu katanya hanya untuk oli mesin. Viscosity index hanya untuk oli mesin. Kalau kayak minyak goreng, kayak minyak apapun lah, itu nggak punya namanya viskositas, nggak punya namanya viscosity index. Padahal sebenarnya namanya viskositas itu mengacu pada kekentalan sebuah cairan. Entah cairan itu cairan apa, selama masih bisa mengalir, itu masih bisa diukur kekentalannya. Cara mengukur kekentalan juga sederhana. Yang paling sederhana itu pakai kelereng, dijatuhkan di dalam tabung kecil. Terus kecepatan kelereng itu jatuh sampai dasar, itu yang dihitung, yang dijadikan dasar mengukur kinematik viscosity. Jadi jelas bahwa kekentalan itu bisa berlaku untuk semua cairan. Viskositas itu ada di semua cairan. Terus bagaimana dengan viscosity index? Sama. Angka viscosity index itu adalah angka yang menunjukkan seberapa stabil sebuah oli itu, stabil kekentalannya ya. Oli normal itu kalau dingin ya kental, kalau panas sangat encer. Nah, oli dengan viscosity index yang tinggi, kalau dingin ya kental, tapi kalau panas nggak terlalu encer. Jadi kalau oli viscosity indexnya rendah dibanding dengan oli viscosity indexnya tinggi, ketika misalnya kekentalan di suhu 0 derajat itu sama persis, ketika sudah 100 derajat yang viscosity indexnya tinggi itu akan lebih kental. Tapi orang biasanya taunya sebaliknya ya. Taunya sebaliknya. Oli dengan viscosity index tinggi lawan oli viscosity index rendah, suhunya sama-sama 100 derajat. Nah, bila saat itu kekentalannya sama,
Maka pada saat 0 derajat, oli viscosity index yang tinggi itu masih nggak terlalu kental, masih cukup encer dibanding dengan oli yang viscosity indexnya rendah. Yang tahu begitu, tapi ya sering nggak paham lah, sering nggak paham karena pengukuran kekentalannya pakai angka 10W40 ya, kekentalan dinginnya 10, kekentalan panasnya 40. Padahal yang namanya kekentalan itu terjadi secara gradual ya, secara bertahap. Nggak langsung mendadak jedek, moro-moro kental sekali, jedek, moro-moro encer sekali. Enggak begitu. Kerjanya secara alami itu terjadinya bertahap ya, pelan-pelan. Nggak langsung mendadak jadi kental sekali, mendadak jadi encer sekali. Nggak kayak ketika air membeku. Kalau air membeku itu ya ketika dalam kondisi cair wis begitu, terus begitu membeku wis langsung beku. Nggak seperti itu ya. Nah, yang orang nggak tahu itu adalah seberapa kental oli itu ketika di suhu sangat dingin. Dipikir oli yang 0W20 ya, kalau di suhu dingin sekali itu masih encer. Enggak ya. Orang juga sering salah terhadap skalanya. Dipikir oli single grade ya, oli SAE40, oli B40 di suhu kita ini, di suhu ketika mesin baru dinyalakan, di suhu 25 derajat atau bahkan 10 derajat atau bahkan 5 derajat, itu jauh lebih kental daripada oli 0W20 di suhu misalnya minus 10 derajat. Padahal enggak. Kekentalan oli itu grafiknya enggak linier ya. Tapi apa ya jenenge? Grafik logaritmik ya. Grafik pangkat. Jadi enggak lurus, tapi melengkung. Makin dingin kekentalannya makin berlipat, nggak linier. Kalau linier gitu ya, bentuk garis lurus, maka kekentalan misalnya suhu 2 kali lebih dingin itu adalah 2 kali lebih encer. Tapi enggak, modelnya logaritmik. Suhu 2 kali lebih dingin itu log 2, log 2 ya, atau pangkat 2, kira-kira seperti itu. Aku pasti nggak ngerti. Jadi kira-kira lah oli viscosity index rendah ya, itu kalau dingin kekentalannya anggap aja pangkat 2. Sementara oli dengan viscosity index yang tinggi kekentalannya pangkat 1,8 lah, misalnya seperti itu. Lebih baik daripada yang oli viscosity index rendah. Tapi nggak sampai bikin oli yang viscosity index tinggi itu kekentalannya betul-betul linier, betul-betul stabil. Nah, ini ya bisa jadi menjelaskan mengapa oli single grade itu aman untuk kita, aman untuk pemakaian di Indonesia. Ada yang ngomong bahwa oli single grade, oli diesel Dongfeng ya, itu nggak cocok untuk motor karena lubang oli di motor itu kecil-kecil, sementara di mesin diesel itu enggak gede gitu ya. Entah apa orangnya itu pernah lihat
mobil diesel itu kayak gimana, mesin diesel apa kayak gimana, apa benar itu lubangnya gede atau cuma asal ngomong ya. Tapi seandainya lubangnya itu kecil ya, kita nggak bisa samakan kondisi kendaraan di negara kita dengan di negara luar. Perhatikan bahwa kendaraan itu, motor, dirancang juga untuk bisa jalan di suhu minus ya, minus 30 derajat, minus 20, minus berapa lah. Nah, di suhu minus 30 derajat itu sekental apa oli itu? Perhatikan bahwa kalau sudah suhu minus 30 derajat, orang sudah nggak memperhitungkan oli apa jenenge ya, oli mineral lagi, sudah nggak memperhitungkan oli full sintetik tapi yang dari grup 3 atau grup 2 lagi, tapi sudah pakai bahan PAO. Karena orang lihat dari PowerPoint-nya, orang sudah lihat dari titik tuangnya. Oli mineral itu paling hebat pun suhu apa, kemampuan mengalirnya itu adalah minus 33 derajat kemampuan mengalir, tapi itu kekentalannya sudah luar biasa. Nah, sementara itu oli PAO karena sifat alaminya yang viscosity index-nya tinggi, dia akan lebih encer karena ya titik tuangnya pun minus 60 derajat Celcius. Dari sisi titik tuang saja sudah beda jauh, yang mengakibatkan oli PAO itu cocok untuk suhu yang sangat dingin. Kalau nggak salah suhu oli di suhu sangat dingin itu bisa sampai ratusan gitu ya, angkanya ratusan. Padahal kekentalan oli di suhu 100 derajat itu angkanya 10, atau paling besar kalau 20W50 itu angkanya 19,5. Oli 0W20 kalau di suhu 100 derajat kekentalannya 10, sekitar 10, kurang dari 10. 19,5 banding ratusan, kan ya beda jauh sekali kan kekentalannya. Nah, itu pakai oli yang paling encer ya, 0W20. Nah, oli kita bagaimana? Berapa kekentalannya? Sayangnya untuk suhu minusnya oli penulis nggak dapat data, tapi penulis sering pakai bahan dari Whitman.biz untuk informasi kekentalan. Di situ bisa kelihatan bahwa oli berapa ya, oli 20W50 kalau nggak salah itu bisa mencapai kekentalan yang sama dengan suhu 20 derajat lebih rendah. Jadi kalau misal di negara dingin ya suhunya minus 30 derajat, maka itu anggap aja setara dengan kekentalannya oli 10W40 di suhu minus 10 derajat. Anggap aja setara dengan kekentalan oli 20W50 di 0 derajat. Jadi kalau bilang lubangnya terlalu kecil, nah itu motornya, mesinnya didesain bisa jalan sampai suhu berapa, pakai oli apa. Kalau memang sama pabrikannya didesain untuk nggak bisa dipakai di suhu dingin, ya berarti bolehlah kita mengasumsikan bahwa kalau suhu kita 10 derajat ya, di daerah-daerah dingin kayak daerah pegunungan gitu ya,
Bolehlah kita menganggap oli SAE 40 itu nggak aman. Tapi kan buktinya kendaraan itu seringnya dirancang untuk bisa suhu dingin juga, karena ya di Jepang sana, di Rusia, di Inggris, di Amerika, di Kanada, suhu bisa sedingin itu. Apa kalau memang sedingin itu nggak bisa jalan lagi motor? Kan tetap bisa. Kalau memang bahaya ya, karena kondisi sangat dingin sekali, jalan itu licin. Orang itu paling ya nggak berani naik motor kali ya. Kalau misalnya jalannya itu bersalju gitu ya, nggak berani kan ya naik motor ya. Tapi lihat mobil bensin lah. Mobil bensin itu kan lubangnya juga kecil-kecil. Lubang olinya, lubang yang di silinder head itu kan ya termasuk kecil-kecil juga. Tapi kan bisa dipakai di suhu minus 30 derajat. Jadi orang itu sering terlalu membesar-besarkan gitu ya. Bahwa oli ini nggak bisa naik, nggak bisa masuk ruang silinder. Nggak bisa masuk silinder head. Karena olinya terlalu kental, rusak pasti mesinnya gitu ya. Ya kita harus lihat dulu di suhu itu olinya masih bisa ngalir atau enggak. Karena ya olinya juga ya rasanya nggak terlalu kental sekali lah kalau di Indonesia ini. Kita nggak pakai kan oli yang namanya SAE 70, SAE 60, padahal ya di Amerika sana oli SAE 70 dijual ya. SAE 70 dijual dan ada yang pakai. Masa di Indonesia itu yang oli itu maksimal 50 atau 60 lah wis paling tinggi. Tapi rata-rata orang pakai 60 kok dianggap terlalu kental ya. Tapi memang ada orang yang pakai oli single grade itu mengeluh berat. Nah kita tinggal perhatikan aja beratnya itu waktu kapan. Kalau beratnya hanya pada waktu start ya itu sebenarnya no problem. Baru problem kalau misalnya beratnya itu sampai mesin susah menyala. Nah kalau mesin sampai sulit menyala, nah itu silahkan menggunakan oli yang lebih encer. Pakai yang 10W40 atau 10W30. Tapi kalau penulis sendiri biasanya rekomendasikan campur minyak goreng, campur Vilma, atau kalau bisa lebih baik lagi pakai campur KJO. Kalau sulit KJO bisa pakai JJO Koren atau Dianas Koren yang dicampurkan dengan Vilma 50-50. Jadi ya semuanya harus dicoba lah ya. Orang ngomong bahwa oli SAE 40 itu terlalu kental, nggak bisa lewat lubang-lubang. Tapi setiap penulis tanya ya, apa sih cirinya kalau oli itu nggak bisa naik ke silinder head? Apa contoh penyakitnya? Karena kan yang namanya oli nggak bisa naik kan mesti ono efek kan? Efek yang bisa diperhatikan. Tapi ya mereka itu nggak pernah sampai ngomong, oh cirinya kayak gini. Karena apa? Karena mereka itu cuma asal ngomong asal teori. Jangankan gitu ya, yang soal pemanasan aja, yang uji panggang oli, uji pemanasan, uji bakar gitu. Banyak orang yang ngomong nggak relevan loh. Padahal lembaga uji oli itu kalau uji oli ya pastilah dipanasi, karena yang namanya kemampuan untuk menahan penguapan evaporation loss-nya itu ya harus dipanasi di suhu yang sangat tinggi. Untuk tahu sifat kemampuan
antioksidasinya, kemampuan biar olinya tidak teroksidasi, itu juga pakai suhu tinggi juga. Tapi ya orang nggak peduli ya, diomongi mesin itu maksimal 100 derajat Celcius. Jadi kalau uji oli hanya maksimal 100 derajat Celcius. Padahal yang uji oli itu ada dari API ya. Menurut aturan API ya oli itu diuji sampai suhu yang setinggi itu. Dan itu kita bisa lihat di dokumennya. Kita bisa lihat di cara-cara uji oli dari API itu. Suhu tinggi juga dipakai. Kenapa kok malah dibantah gitu loh? Sok tahu tapi salah itu ya. Jadi ya harus hati-hati juga. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.